Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriani Pernanda dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan mereview jurnal nasional dan jurnal internasional yang diajukan sebagai tugas seminar pendidikan matematika. Baiklah, jurnal pertama yang akan kita review merupakan jurnal nasional yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Program Linier Berbasis Kontekstual dan ICT. Adapun poin pertamanya yaitu permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam jurnal tersebut, yaitu kelayakan penggunaan bahan ajar berbasis kontekstual dan ICT pada materi program linier yang dikembangkan pada proses pembelajaran. Poin keduanya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang terdapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi bahan ajar dan media yang ada saat ini pada materi program linier. Yang kedua, menghasilkan bahan ajar berbasis kontekstual yang baik pada materi program linier. Yang ketiga, menghasilkan media pembelajaran berbasis ICT yang baik pada materi program linier. Yang keempat yaitu mengetahui efektivitas bahan ajar berbasis kontekstual dan media ICT pada materi program linier terhadap hasil belajar. Poin yang ketiga merupakan permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada penelitian. Yang pertama, mengetahui masalah yang terjadi dalam pembelajaran materi program linier dan kurang memadainya sumber belajar yang mengintegrasikan bahan ajar dengan media komputer. Baik, poin selanjutnya yang keempat adalah solusi yang diberikan oleh peneliti. Adapun solusi yang diberikan peneliti terhadap masalah-masalah yang terjadi yaitu dengan melakukan pengembangan bahan ajar yang berbasis kontekstual dan ICT guna untuk mempermudah siswa dalam memahami materi program linier yang diajarkan. Yang kelima, kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Pengembangan bahan ajar yang berbasis kontekstual dan ICT memiliki kelebihan yaitu sangat efektif untuk digunakan dalam pembelajaran pada materi program linier sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi program linier yang diajarkan oleh guru. Poin keenam, berapa jumlah sampel atau subjek yang digunakan? Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Metro. Yang kedua, SMA Negeri 1 Pungur. Uji coba lapangan skala kecil digunakan sebanyak 5 orang dan uji coba lapangan skala besar sampelnya yaitu sebanyak 1 kelas. Yang poin ketujuh, apa temuan terbaru dalam penelitian ini? Temuan terbaru dari penelitian ini yaitu bahan ajar pada materi program linier berbasis kontekstual dan ICT. Yang kedelapan, kekurangan yang terdapat pada penelitian ini merupakan peneliti hanya mengembangkan bahan ajar pada program linier saja. Baiklah, jurnal kedua yaitu pemberdayaan keterampilan guru matematika dalam penyusunan bahan ajar berbantuan Mathematic Education Software. Permasalahan yang pertama, adapun masalah yang diungkap pada jurnal ini yaitu pemberdayaan keterampilan guru matematika dalam menyusun bahan ajar berbantuan Mathematic Education Software. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah memberikan sosialisasi dan pelatihan baik secara teori maupun praktik dalam mengembangkan bahan ajar matematika berbantuan Mathematic Education Software yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan keterampilan guru matematika khususnya pada jenjang SMP dan MTS di sekolah swasta Kecamatan Taktakan Kota Serang. Yang ketiga, permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Ada 2 permasalahan yang ditemukan. Yang pertama, terhambatnya kemampuan guru dalam mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran khususnya bidang studi matematika. Yang kedua,
kurangnya kegiatan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat bahan ajar, khususnya yang memanfaatkan ICT dan Mathematics Education Software. Yang keempat, solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan keterampilan guru matematika dalam menyusun bahan ajar berbantuan Mathematics Education Software. Selanjutnya, kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan, yaitu agar guru dapat membuat bahan ajar yang lebih menarik dan kreatif, guna untuk menarik perhatian siswa sehingga dapat membuat siswa lebih bersemangat dan mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Poin keenam, berapa jumlah sampel atau subjek yang digunakan? Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 25 guru matematika yang berasal dari berbagai SMP dan MTS swasta di Kecamatan Tak-Takan, Kota Serang. Yang terakhir, apa temuan terbaru dalam penelitian? Temuan terbaru dalam penelitian yaitu guru dapat membuat bahan ajar yang lebih kreatif dan inovatif dengan berbantuan Mathematics Education Software. Adapun jurnal nasional yang ketiga adalah efektivitas bahan ajar dan media berbasis ICT pada materi persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam jurnal ini adalah efektivitas bahan ajar dan media berbasis ICT pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepraktisan dan efektivitas bahan ajar dan media berbasis ICT yang telah dikembangkan pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan, yang pertama, rendahnya tingkat belajar peserta didik dalam materi persamaan dan fungsi kuadrat. Yang kedua, banyak mahasiswa sulit untuk memahami konsep dasar dari materi persamaan dan fungsi kuadrat. Solusi yang diberikan oleh peneliti dengan melakukan pengujian keefektivitasan bahan ajar dan media berbasis ICT pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Kelebihannya, bahan ajar berbasis ICT sangat efektif digunakan dalam pembelajaran pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Berapa jumlah sampel atau subjek yang digunakan? Adapun subjek pada penelitian ini adalah kelas matematika FKIP. Poin yang ketujuh, apa temuan terbaru dalam penelitian? Temuan terbaru pada penelitian ini yaitu bahan ajar berbasis ICT yang sangat efektivitas digunakan dalam proses mengajar pada materi persamaan dan fungsi kuadrat. Kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, menurut saya sebaiknya bahan ajar yang telah ada dikembangkan lagi dengan menggunakan software lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada jurnal internasional. Yang pertama yaitu jurnal dengan judul Development of ICT-Based Mathematical Media on Linear Program Material to Improve Motivation Learning Student, atau pengembangan media matematika berbasis TIC pada materi program linear untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam jurnal ini, adapun permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah mengembangkan media matematika berbasis TIC pada materi program linear untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT yang memenuhi validitas dan kepraktisan serta efektif meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi program linear. Yang ketiga, permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Adapun masalah yang ditemukan yaitu kurangnya media pembelajaran berbasis ICT pada materi program linear. Poin yang keempat, solusi yang diberikan oleh peneliti. Solusinya yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran yang cocok digunakan pada materi program linear. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan dapat membantu siswa agar lebih mudah memahami materi program linear yang diajarkan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Berapa jumlah sampel atau subjek yang digunakan? Subjek yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA IT Al-Ihtihad Pekanbaru. Poin pertama, uji coba skala besar berjumlah 24 orang, uji coba skala kecil berjumlah 10 orang, dan kelas kontrol berjumlah 18 orang.
Apa temuan terbaru dalam penelitian ini? Pada penelitian ini, peneliti menghasilkan temuan baru berupa media pembelajaran matematika berbasis ICT pada mata pelajaran program linear untuk siswa SMA. Menurut saya, kekurangannya yaitu masih banyak mata pelajaran yang dapat dikembangkan dalam bentuk media pembelajaran berbasis ICT. Adapun jurnal internasional yang kedua yaitu Opportunity and Challenge Integration of ICT in Teaching and Learning Mathematics in Secondary School, Nairobi, Kenya, atau Peluang dan Tantangan Integrasi TIK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematika di Sekolah Menengah Nairobi, Kenya. Permasalahan-permasalahan yang diungkap dalam jurnal tersebut adalah peluang dan tantangan integrasi TIK dalam pengajaran dan pembelajaran matematika di sekolah menengah Nairobi, Kenya. Tujuan penelitian ada dua. Tujuan pertama yaitu untuk menguji tantangan dan peluang penggunaan TIK dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematika di sekolah menengah. Yang kedua, tujuan khusus penelitian ini difokuskan pada tantangan dan peluang terkait sekolah dan guru terkait TIK dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Poin yang ketiga, permasalahan yang ditemukan. Terdapat dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, kurang pahamnya guru mengenai cara penggunaan infrastruktur TIK secara teratur. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya pelatihan yang ditunjukkan guru guna dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Yang keempat, solusi yang diberikan oleh peneliti. Adapun solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu guru harus dilatih tentang cara menggunakan infrastruktur TIK dan guru harus mendapat pelatihan mengenai penggunaan TIK dalam proses pembelajaran. Poin yang kelima, kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Dengan melakukan pembelajaran matematika berbasis TIK dapat memotivasi siswa dan guru. Berapa jumlah sampel atau subjek yang digunakan? Subjek yang digunakan pada penelitian ini yaitu beberapa guru dan siswa di sekolah menengah Nairobi, Kenya. Apa temuan terbaru dalam penelitian ini? Temuan terbaru pada penelitian ini adalah integritas TIK dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Kekurangannya, dengan menggunakan TIK dalam proses pembelajaran masih banyak guru yang masih kurang terampil memanfaatkan teknologi dalam melakukan proses pembelajaran dan kurangnya fasilitas yang memadai. Adapun jurnal internasional yang terakhir adalah Rock of ICT for Better Mathematics Teaching atau penggunaan TIK dalam pengajaran matematika. Permasalahan yang diungkap dalam jurnal ini adalah penggunaan TIK dalam pengajaran matematika. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengeksplorasi peran penerapan alat TIK dalam pengajaran matematika. Yang kedua, untuk mengetahui sikap guru matematika terhadap penggunaan TIK. Yang ketiga, untuk mengetahui sikap guru terhadap latar belakang penggunaan TIK. Yang keempat, untuk mempelajari penggunaan TIK dalam pelajaran matematika. Yang kelima, untuk mempelajari pengajaran di kelas dengan kombinasi matematika dan TIK. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui perangkat TIK yang digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah tinggi keguruan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan. Masalah yang ditemukan yaitu masih banyak guru yang masih belum bisa menggunakan TIK dalam kegiatan belajar mengajar terutama pada pelajaran matematika. Solusi yang diberikan oleh peneliti yaitu guru dibiasakan untuk menggunakan TIK dalam setiap proses pembelajaran matematika. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi yang sulit dipahami oleh siswa. Dengan adanya bantuan TIK, maka siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Berapa jumlah sampel atau subjek yang digunakan? Subjek yang digunakan yaitu beberapa guru matematika dan beberapa orang siswa. Apa temuan terbaru dalam penelitian ini? Temuan terbarunya adalah penggunaan TIK dalam pengajaran matematika. Kekurangannya yaitu terjadi beberapa hambatan dalam melakukan integrasi TIK dalam pengajaran dan pembelajaran matematika di perguruan tinggi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.